Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita semuanya masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk bisa melanjutkan kajian-kajian dan pembahasan-pembahasan kita pada channel YouTube ini. Mudah-mudahan kajian dan juga pembahasan yang ada pada channel YouTube MZT Malang Raya ini betul-betul bisa memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pengikut, dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, dimanapun Anda berada, setelah kemarin di video yang sebelumnya kita membahas tentang pengertian dari rujuk atau bahasa kitabnya itu roja'ah, boleh juga dibaca dengan rija'ah. Apakah kira-kira pengertian dari rujuk itu sendiri, pengertian dari roja'ah itu sendiri seperti apa dari segi kacamata syariat, sudah kita bahas pada video yang sebelumnya. Begitu juga dengan hukum di dalam melakukan rujuk. Seorang suami merujuk istrinya, itu bisa jadi hukumnya adalah wajib, bisa jadi hukumnya adalah sunnah, bisa jadi hukumnya mubah, dan ini memang hukum asalnya, bisa jadi hukumnya makruh, dan bisa jadi juga rujuk dari seorang suami kepada istrinya yang telah dia ceraikan, hukumnya adalah haram. Pembahasan itu beserta dengan gambaran-gambaran hukum tersebut telah kita bahas pada video yang sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini, di video yang sekarang ini, pembahasan kita, kajian kita yang akan kita baca dan kita simak bersama adalah dalil atau landasan hukum di dalam pensyariatan rujuk itu sendiri. Setidaknya ada 3 dalil utama tentang pensyariatan rujuk, yang mana 3 dalil ini disebutkan oleh para ulama-ulama kita, terutama para ulama di kalangan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, yang mana pada kesempatan kali ini kami berpegang pada keterangan kitab Iqna, berpegang pada keterangan kitab Hasyiatul Bujairami 'alal Iqna, dan juga sebuah kumpulan tafsir Imam Syafi'i yang dikumpulkan oleh beliau Syekh Majdi bin Mansur Asy-Syura. Dari 3 kitab ini kita mendapatkan beberapa keterangan tentang dalil pensyariatan rujuk. Setidaknya kami rangkum, dalil utamanya ada 3. Yang pertama, dalil atau landasan hukum pensyariatan rujuk adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, yang mana dalam ayat tersebut, dalam firman tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna in aradu islaha. Mohon maaf, lengkapnya wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Yang kalau diartikan ke bahasa Indonesia, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik. Setiap suami dari masing-masing istri yang telah terceraikan itu ahaqqu biraddihinna, lebih berhak untuk mengembalikan si istri kepada ikatan pernikahan. Fi dzalika, dzalikanya ini kembali maksudnya adalah dalam ikatan pernikahan. In aradu islaha, jikalau memang mereka antara suami dan istri itu mereka menginginkan islaha. Dan apa yang dimaksud dengan islaha ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Beliau memberikan pernyataan tentang lafadz islaha di dalam ayat tersebut, yang dimaksud adalah rujuk dalam masalah nikah yang telah terjadi perceraian. Ini dalil pertama tentang masalah rujuk. Dalilnya adalah seperti demikian. Untuk keterangan kitabnya, Imam Syafi'i menyatakan tentang ayat Allah Ta'ala wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, in aradu islaha yuqalu islahu tolak birraja'ati wallahu a'lam. Yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah ketika memang si suami itu
berkeinginan, memiliki tekad untuk kembali pada ikatan pernikahan bersama dengan istri yang telah dia ceraikan. Tentunya dalam masalah ini rujuk tersebut pada tingkatan talak pertama atau pada tingkatan talak yang kedua, bukan pada tingkatan talak yang ketiga. Karena memang kalau talak itu adalah talak yang ketiga, maka istri yang telah tertalak 3 atau diistilahkan dengan sebutan bain kubro, istri seperti ini tidak bisa lagi dirujuk. Seandainya si suami atau si istri ingin kembali lagi dengan pasangannya, maka harus ada muhallil dan beberapa persyaratan-persyaratan berikutnya yang nanti akan kita bahas pada pasalnya sendiri. Tapi pada pembahasan kali ini, pada video yang sekarang ini, kita masih fokus kepada masalah dalilnya. Ini dalil pertama tentang pensyariatan rujuk. Dalil yang kedua, yaitu sebuah riwayat hadis, sebagaimana hal ini disebutkan oleh beliau Al-Imam Asy-Syafi'i, yang kemudian keterangan Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um ini dirangkum oleh beliau Syekh Mahmud bin Mansur Asy-Syura. Beliau dalam ini memberikan keterangan, fa inna rukanata tallaqa imra'atahu albatta wa lam yurid illa wahidatan. Yang mana dulu ada seorang sahabat yang bernama Rukanah radhiyallahu taala anhu. Beliau sahabat Rukanah ini pernah mentalak istrinya dengan jatuh talak yang pertama, talak 1 maksudnya. Faraddaha ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah supaya istri Rukanah ini kembali lagi pada ikatan pernikahan dengan Rukanah. Yang mana pengembalian istri kepada suaminya setelah terjadi perceraian yang model seperti ini, cerai 1 atau cerai yang kedua, itulah yang kemudian dinamakan dengan rujuk. Yang mana rujuk ini terjadi ketika si istri masih dalam masa iddah. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan wadzalika indana fil iddati. Rujuk ini bisa terjadi ketika si istri itu masih berada pada masa iddah, yaitu 3 kali masa suci. Ini menurut pandangan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini merupakan dalil kedua tentang pensyariatan rujuk itu sendiri, yaitu dari perintah yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad kepada para sahabat dan kepada kita semuanya saat salah seorang sahabat yang bernama Rukanah itu melakukan talak kepada istrinya dengan talak pertama, talak 1, maka kemudian Rasulullah memerintahkan supaya istri Rukanah ini kembali lagi kepada ikatan pernikahan yang maksudnya adalah rujuk. Ini dalil keduanya. Dalil ketiga dari pensyariatan rujuk ini adalah pengalaman dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Yang mana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, beliau pada tahun ketiga Hijriah, beliau melakukan pernikahan dengan putri dari Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu beliau Ummul Mukminin Sayyidatuna Hafsah bint Umar radhiyallahu taala anhuma. Yang mana Sayyidatuna Hafsah, beliau ini saat itu baru saja ditinggal mati oleh suaminya yang beliau bernama Khunes bin Hudzaifah. Yang mana sahabat Khunes bin Hudzaifah ini merupakan salah satu dari syuhada yang meninggal dunia saat perang Badar. Ketika sahabat Khunes bin Hudzaifah meninggal dunia di peperangan Badar, maka Sayyidatuna Hafsah tentunya memasuki masa iddah karena kewafatan suami beliau, yaitu arba'ata asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Setelah masa iddah dari Sayyidatuna Hafsah ini habis, saat itu Sayyidina Umar bin Khattab atau orang tua, wali dari Sayyidatuna Hafsah, menawarkan putrinya ini kepada Abu Bakar As-Siddiq supaya Abu Bakar As-Siddiq berkenan untuk menikahi putri dari Sayyidina Umar. Namun ternyata kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak memberikan jawaban
Sehingga dari tindakan itu Sayyidina Umar merasa bahwa beliau tidak berkenan untuk menikah dengan putri dari Sayyidina Umar. Setelah itu kemudian Sayyidina Umar ini atau wali dari Sayyidatuna Hafsah menawarkan putrinya kepada Sayyidina Utsman. Ketika ditawarkan, ternyata Sayyidina Utsman bin Affan tidak memberikan jawaban juga. Hingga kemudian Umar bin Khattab mengadukan perihal tentang putrinya yang baru saja habis dari masa iddahnya kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kisah ini, riwayat ini disebutkan secara lengkap dengan kisahnya oleh beliau Al-Imam Al-Halabi dalam kitab beliau Sirah Halabiyah. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab mengadukan perihal putrinya kepada Nabi Muhammad SAW, beliau memberikan informasi bahwa Utsman bin Affan yang telah ditawari oleh Umar bin Khattab akan menikah dengan seorang perempuan yang perempuan ini jauh lebih baik dibandingkan Sayyidatuna Hafsah. Dan suatu saat nanti Sayyidatuna Hafsah akan menikah dengan seorang laki-laki yang laki-laki ini jauh lebih baik dibandingkan Sayyidina Utsman bin Affan. Waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab masih belum mengerti dengan siapakah putrinya ini akan menikah. Namun ternyata setelah mendapatkan izin dan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendirilah yang kemudian menikah dengan Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu taala anhuma. Ternyata Sayyidatuna Hafsah menikah dengan Gusti Kanjeng Nabi, dan Sayyidina Utsman bin Affan menikah dengan putri dari Rasulullah SAW, yaitu beliau yang bernama Ummu Kulsum radhiyallahu taala anha. Ini merupakan satu maksud dari apa yang sebelumnya pernah disampaikan dan disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa Sayyidina Utsman akan menikah dengan seorang perempuan yang lebih baik dibandingkan dengan putri Sayyidina Umar, dan putri Sayyidina Umar akan menikah dengan laki-laki yang lebih baik dibandingkan Sayyidina Utsman bin Affan. Satu poin penting dari sejarah pernikahan ini, satu poin penting yang bisa kita petik dari peristiwa mondar-mandirnya Sayyidina Umar bin Khattab, mulai dari Sayyidina Abu Bakar, kemudian beliau itu kepada Sayyidina Utsman, kemudian beliau ini kepada Nabi Muhammad SAW, dan jawaban Nabi pun juga seperti itu. Beliau terang-terangan menyatakan bahwa inna ibnataka zawwajaha man huwa khairun min Utsman. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa putrimu ini wahai Umar akan menikah dengan laki-laki yang dia lebih baik dibandingkan Utsman yang tadi engkau adukan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata laki-laki itu yang akan menikah dengan Sayyidatuna Hafsah adalah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad itu sendiri. Dan kemudian juga Sayyiduna Utsman akan menikah dengan seorang perempuan yang dia itu lebih baik dibandingkan putrimu. Dari lahiriat teks hadis yang seperti ini, dari lahiriat teks riwayat yang seperti ini, seakan-akan Sayyidatuna Ummu Kulsum itu jauh lebih baik dibandingkan Sayyidatuna Hafsah. Padahal dari situ Sayyidatuna Hafsah merupakan Ummul Mukminin. Sedangkan Sayyidatuna Ummu Kulsum merupakan putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ juga ada pembandingan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi orang yang lebih baik dibandingkan Sayyidina Utsman, dan ini merupakan suatu hal yang tidak perlu diragukan lagi. Namun poin pentingnya adalah bisa jadi apa yang kita sangka sebagai suatu kebaikan untuk kita, ternyata itu merupakan hal yang kurang baik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam kaitannya lebih spesifiknya dengan riwayat tersebut dalam hal perjodohan, apa yang kita sangka itu baik belum tentu itu ternyata yang terbaik untuk kita semuanya. Sehingga kita pasrahkan saja dalam masalah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggal menerimanya saja. Dan yang penting untuk kita ketahui dan kita yakini bahwa apapun yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita itu merupakan hal yang terbaik untuk kehidupan kita dunia hingga nanti di alam akhirat.
Setelah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan putri dari Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu taala anhuma. Yaitu peristiwa ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Saat itu pernah satu ketika Sayyidatuna Hafsah ini membocorkan sebuah rahasia yang seharusnya rahasia ini cukup diketahui oleh Rasulullah dan beliau saja, dengan Sayyidatuna Hafsah maksudnya. Namun saat itu karena memang Sayyidatuna Hafsah ini teman akrab yang hampir setiap harinya bergaul, yaitu dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika saat itu ketika Sayyidatuna Hafsah ini duduk bersama dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ada suatu pembicaraan yang sifatnya itu sebenarnya adalah rahasia antara Rasulullah dengan Sayyidatuna Hafsah tersampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu yang tahu hanya beliau berdua saja. Omongan ini, pembicaraan itu hanya berkutat antara Sayyidatuna Hafsah dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang apa yang telah dibocorkan dari bentuk rahasia oleh Sayyidatuna Hafsah kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Hari esoknya Rasulullah kemudian menegur kepada Sayyidatuna Aisyah tentang perihal rahasia tersebut. Dan menurut keterangan yang disebutkan oleh Syekh Bujairami, rahasia itu adalah perkara Sayyidina Umar bin Khattab akan menjadi khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi setelah Rasulullah wafat, yang akan menjadi pemimpin umat Islam saat itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan yang menjadi pemimpin kedua adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Ungkapan ini, pembicaraan ini hendaknya maksudnya Rasulullah tidak sampai melebar keluar kemana-mana. Cukup hanya antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Sayyidatuna Hafsah sebagai putri dari Sayyidina Umar bin Khattab saja. Namun karena memang sudah terlanjur, ungkapan seperti ini, pembicaraan seperti ini mulai bocor kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga saat itu kemudian Sayyidatuna Aisyah ini menjadi kaget. Dari manakah panjenengan bisa tahu kalau antara saya dengan Sayyidatuna Hafsah itu membicarakan perihal tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban bahwa Allah Ta'ala lah yang telah memberikan informasi tentang bocornya rahasia ini, tentang bocornya pembicaraan ini. Sehingga kemudian saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentalak Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu anha. Putri Sayyidina Umar ini ditalak oleh Rasulullah, sehingga terpisahlah antara Rasulullah dengan Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu taala anha. Namun talaknya waktu itu hanya talak satu saja. Setelah selang beberapa waktu, yang mana saat itu Sayyidatuna Hafsah ini masih berada pada masa iddah, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memerintahkan supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merujuk Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu anha. Yang mana perintah rujuk ini dari Allah Subhanahu wa taala karena Sayyidatuna Hafsah itu merupakan sosok figur perempuan, sosok figur ummahatul mukminin yang beliau itu sawwamah wa qawwamah. Beliau adalah sosok perempuan yang ahli puasa, sosok perempuan yang ahli melakukan qiyamul lail. Artinya beliau ini Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu anha merupakan sosok wanita, sosok perempuan yang betul-betul ahli ibadah, dan beliau itu cocok untuk menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus juga informasi berita dari malaikat Jibril bahwa Sayyidatuna Hafsah ini merupakan salah satu istri Rasulullah kelak sampai di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada perintah dari Allah melalui malaikat Jibril yang seperti ini, lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merujuk Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu anha. Sehingga kemudian beliau berdua ini menjadi suami istri lagi secara kamil, artinya tidak ada penghalang apapun dari urusan-urusan talak, urusan-urusan cerai. Sehingga ini kemudian menjadi salah satu dalil, menjadi salah satu dasar tentang pensyariatan yang namanya rujuk. Ketika seorang suami itu telah menjatuhkan talak pertama atau talak yang kedua kepada istrinya. Ketika si istri itu masih dalam masa-masa iddah,
maka si suami masih punya kesempatan untuk melakukan rujuk kepada istrinya. Namun jika seandainya masa iddah dari istrinya ini telah habis, sudah melewati 3 kali masa suci, maka jika si suami ingin kembali lagi, dia sudah tidak bisa lagi melakukan rujuk, namun dia harus melakukan aqdun jadid. Artinya harus ada mahar lagi, harus ada saksi lagi, dan juga harus ada wali nikah lagi dari pihak si perempuan. Namun kalau masih dalam masa iddah, maka cukup si suami itu mengatakan rujuk kepada istrinya supaya kembali kepada ikatan pernikahan, maka mereka berdua sudah kembali lagi menjadi suami istri dalam ikatan pernikahan yang sempurna. Nah, inilah setidaknya ada 3 dalil utama tentang pensyariatan rujuk. Yaitu yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Suami-suami mereka ini adalah yang berhak untuk kembali kepada ikatan pernikahan dengan istri-istrinya ketika mereka semuanya telah melakukan talak 1 atau talak 2, supaya mereka berdua melakukan rujuk selama si istri masih dalam masa iddah. Kemudian dalil keduanya adalah riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau, yaitu peristiwa Sayyiduna Rukanah ketika beliau mentalak 1 istrinya, lalu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan supaya beliau rujuk dan kembali lagi dengan istrinya. Dalil yang ketiga yaitu pengalaman pribadi dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW saat beliau itu menceraikan Sayyidatuna Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anhuma. Lalu kemudian malaikat Jibril turun dan memerintahkan supaya beliau merujuk kembali Sayyidatuna Hafsah, karena memang beliau Sayyidatuna Hafsah ini merupakan sosok perempuan yang shawwamah wa qawwamah wa annaha zawjuhu fil jannati. Bahwa beliau ini adalah sosok perempuan yang ahli puasa, ahli qiyamul lail, dan memang beliau adalah istri Rasulullah SAW sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 3 dalil yang perlu kita pahami terlebih dahulu, perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang pensyariatan rujuk. Sebagaimana hal ini disebutkan dan kami ambilkan dari kitab Iqna, dari Hasyiah Bujairami, dan juga dari keterangan Imam Syafi'i dari kitab beliau yang kemudian dinukil ulang oleh seorang ulama dari kalangan masa-masa akhir, yaitu beliau Asy-Syaikh Majdi bin Mansur Asy-Syura, yaitu dalam satu kitab yang berjudul Tafsirul Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dari kajian kita, dari bahasan kita ini memberikan kegamlangan kepada kita semuanya, dan barangkali mungkin ada pembahasan-pembahasan yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan barokah oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan kita, dalam usia kita, keluarga kita, pekerjaan kita, penghasilan kita, dan lebih-lebih kepada ilmu-ilmu kita semuanya, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan juga mendapatkan senyuman indah dari kekasih kita dan idola kita, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.